Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa imma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam penggalan ayat 134 surat Al-Imran, Allah berfirman, allazi yunfiquna fis sarai wad dharra, yang artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya di waktu lapang maupun sempit. Dalam ayat ini Allah menerangkan salah satu karakter orang bertakwa, yaitu mau menginfakkan sebagian hartanya di jalan kebaikan, baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Berinfak haruslah dari harta yang baik dalam artian yang halal dan masih layak, sekiranya kita sendiri masih mencintainya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan di ayat lain, kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai, dan apa saja yang kalian infakkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Ketika ayat ini turun, para sahabat berlomba-lomba untuk menginfakkan harta terbaik yang dimilikinya. Di antaranya adalah seorang sahabat bernama Abu Thalhah. Dia berasal dari kaum Ansar di Madinah dan mempunyai banyak harta yang terdiri dari kebun-kebun korma. Di antara hartanya itu, paling ia cintai ialah kebun korma Bayruha. Kebun ini letaknya menghadap Masjid Nabawi di Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka memasukinya dan minum dari air yang segar. Ketika ayat ini di atas turun, Abu Thalhah segera berdiri untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, hartaku yang paling saya cintai ialah kebun kurma Bayruha. Sesungguhnya kebunku itu saya sedekahkan untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Saya mengharapkan kebajikannya serta sebagai simpanan di akhirat di sisi Allah. Karena itu, letakkanlah sedekah kebun itu, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang Allah beritahukan kepada Anda. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memujinya dan mengatakan bahwa itu adalah sedekah yang banyak pahalanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menasihatinya untuk menyedekahkannya kepada kerabatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kaum muslimin yang berbahagia, banyak di antara kita yang menginfakkan sebagian hartanya karena terpaksa karena sudah tidak layak dipakai, sudah ketinggalan model, sudah tidak muat, sudah kadaluarsa, dan seterusnya. Cara berinfak semacam itu mencerminkan sejauh mana rasa cinta kita terhadap harta. Padahal sebenarnya harta yang kita dimiliki adalah apa yang telah kita infakkan di jalan Allah. Adapun yang lainnya adalah sekedar titipan yang akan dibagikan kepada para ahli waris. Apa yang kita infakkan itu pula yang akan kita dapatkan kelak di akhirat. Oleh karena itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 267 Allah menjelaskan, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan moto terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwa selain berinfak dari sebaik-baik harta yang dimiliki atau minimal masih layak, harta itu juga harus halal, bukan dari hasil kejahatan seperti korupsi, mencuri, dan semacamnya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik dari harta yang halal. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Gemar berinfak dan bersedekah selain menjadi salah satu karakter orang yang bertakwa, sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Imran ayat 134. Dalam berinfak juga terdapat keutamaan yang sungguh luar biasa. Antara lain, Al-Quran menyebutkan bahwa pahala sedekah dilipat gandakan sampai 700 kali. Surat Al-Baqarah ayat 261. Gemar berinfak dan bersedekah selain menjadi salah satu karakter orang yang bertakwa, sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Imran ayat 134. Dalam berinfak juga terdapat keutamaan yang sungguh luar biasa. Antara lain, Al-Quran menyebutkan bahwa pahala sedekah dilipat gandakan sampai 700 kali. Al-Baqarah ayat 261. Bisa menghapus dosa. Al-Baqarah ayat 271. Membersihkan dan menyucikan. Surat At-Taubah ayat 103. Menyembuhkan penyakit kejiwaan. Surat Al-Ma'arij ayat 18-25. Dan memudahkan kesulitan. Surat Al-Lail ayat 15
sampai 7. Puncaknya, orang yang mau menginfakkan hartanya, baik dalam kondisi longgar maupun susah adalah merupakan orang-orang yang bertakwa yang berhak mendapatkan surga. Surat Al-Imran ayat 133 sampai 134. Sedangkan dalam hadis disebutkan bahwa orang yang bersedekah akan didoakan malaikat. Hadis riwayat Bukhari. Dihindarkan dari bala, hadis riwayat Suyuti, dan disahihkan oleh Al-Albani, serta disembuhkan dari berbagai penyakit, hadis riwayat Suyuti, dan dihasankan Al-Albani. Terakhir, agar sedekah dan infak kita tidak sia-sia, maka perlu kita jaga keikhlasan dan menjauhkan diri dari riya, mencari popularitas atau menyakiti hati orang-orang yang kita beri, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Demikian yang dapat saya berikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.